Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu fenomena yang cukup menarik tapi mengkhawatirkan, yaitu tentang rupiah. Dimana kita tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir itu rupiah terus melemah, bahkan mencetak all time low-nya. Nah, ini tentu harus diantisipasi oleh investor ya, karena seperti yang kita lihat beberapa waktu terakhir tuh outflow asing masih sangat kencang di IHSG dan membuat saham-saham itu banyak dilepas oleh asing sehingga akhirnya membuat kerugian bagi banyak investor. Nah, solusi seperti apa? Yuk kita bahas di video kali ini. Kalau kita lihat data grafik ini, sekarang itu rupiah sudah tembus di atas 17.200. Yang mana kalau kita lihat data 5 tahun ke belakang, itu pelemahan rupiah mencapai 18% lebih. Jadi value-nya uang yang kita punya itu terus menurun dari waktu ke waktu, terutama ketika di-compare dengan USD. Ini tentu akan berdampak bagi ekonomi kita. Barang impor akan jadi lebih mahal, termasuk seperti BBM. Ini akan memberikan tekanan buat makroekonomi Indonesia tentunya. Nah, solusinya seperti apa untuk kita para investor? Solusinya adalah kamu bisa diversifikasi dan dapatkan income dalam bentuk mata uang US dollar. Nah, ketika kamu dapat income dalam bentuk mata uang US dollar, nantinya USD tersebut akan menghasilkan keuntungan kurs bagi kamu. Jadi, investasi kamu ataupun bisnis kamu juga akan tetap mendapatkan tanda kutip keuntungan dari melemahnya nilai rupiah, yaitu income kamu USD, dan ketika rupiahnya melemah maka nilai USD tersebut akan naik dan menghasilkan banyak rupiah ketika dikonvert ke mata uang di rupiah tentunya. Nah, gimana cara supaya bisa punya income dalam bentuk dolar? Salah satu solusi pertama yang bisa digunakan adalah kamu bisa berinvestasi di saham-saham US. Ini sudah jelas ya, karena satu saham US ini dia adalah aset dalam bentuk mata uang asing. Jadi ketika kamu beli sahamnya, secara tidak langsung kamu sudah memiliki aset dalam bentuk USD. Nah, ketika USD-nya menguat, kamu akan dapat untung. Mungkin dari capital gain sahamnya, atau bahkan bisa juga dari selisih kursnya. Contoh, misalnya kamu beli saham USD tahun ini, kamu beli di rupiahnya 17.000. Nah, kemudian kamu pegang 2 tahun, 3 tahun, ternyata rupiahnya sudah makin melemah nih ke misalnya 18.000. Secara tidak langsung nilai USD yang kamu pegang di tahun ini, di tahun depan atau ketika di 18.000 itu akan memberikan keuntungan kurs buat kamu. Nah, itu solusi pertama, yaitu belilah saham-saham US. Alternatif solusi yang kedua juga bisa kamu gunakan adalah kamu bisa invest di perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen dalam bentuk mata uang USD. Let's say kita ambil contoh seperti misalkan saham Chevron atau CVX di bursa saham Amerika. Nah, setiap tahun Chevron ini bisa bagi dividen dengan yield 3-4%. Artinya, ketika kamu pegang saham Chevron, itu kamu akan mendapatkan yield dividen let's say 4% dan itu dalam bentuk mata uang USD. Jadi kamu sudah punya income juga dalam bentuk mata uang USD. Nah, itu solusi kedua. Tentu kamu bisa mencari saham-saham US dengan potensi yield dividen yang tinggi tentunya. Nah, solusi yang ketiga yang berikutnya untuk dapat income dalam bentuk dolar, kamu juga bisa memonetisasi aset digital yang mungkin kamu miliki. Misalnya kamu punya banyak followers di media sosial, atau kamu punya website, punya apps. Nah, kamu bisa monetisasi traffic tersebut atau audiens kamu. Salah satunya kamu bisa gunakan platform yang namanya Adstera. Adstera ini adalah platform yang menghubungkan antara pemilik aset digital seperti website, apps dengan advertiser. Nah, kalau kamu misalkan punya website atau punya blog atau punya social media account, kamu bisa join sebagai publisher di Adstera ini. Nantinya dengan join sebagai publisher, kamu bisa menayangkan iklan-iklan dari advertiser atau pengiklan yang bekerja sama dengan Adstera. Nah, ketika iklan tersebut diklik atau ketika konten kamu dimonetisasi, tentu kamu juga akan dapat income dalam bentuk mata uang US dollar, dan ini akan membantu menambah aset kamu tentunya. Nah, apa saja sih keunggulan dari Adstera? Itu mereka punya banyak keunggulan yang bisa kamu pertimbangkan. Sebagai contoh, ini beberapa keunggulan dari mereka, yaitu proses daftarnya yang cepat dan mudah. Kurang dari 1 menit kamu udah bisa register di Adstera, punya account, dan bisa jadi publisher di mereka. Lalu juga rate iklannya, rate CPM-nya itu sangat kompetitif, termasuk juga ada fitur-fitur unggulan seperti bisa memblok iklan yang kita nggak mau dan sebagainya. Nah, yang paling menarik nih menurut Kanala itu salah satunya adalah mereka melakukan pembayaran otomatis setiap 2 minggu. Jadi payout mereka itu tiap 2 minggu. Jadi kamu nggak harus nunggu 1 bulan buat dapat income, tapi ketika sudah eligible, tiap 2 minggu kamu bisa tanda kutip gajian dari Adstera. Nah, tentu ini berarti tidak ada minimal jumlah traffic. Beberapa platform itu mensyaratkan kamu harus punya traffic cukup besar. Nah, di Adstera, website kamu pun berapapun jumlah trafficnya bisa daftar dan bisa memonetisasi website tersebut. Nah, solusi berikutnya yang bisa digunakan juga oleh investor kalau misalkan mau mengantisipasi pelemahan rupiah adalah
Bisa juga di saham-saham lokal atau saham Indonesia, tapi kamu harus membeli atau berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang bisnisnya itu income-nya dalam bentuk dolar. Contoh seperti apa? Misalnya perusahaan batu bara, itu apalagi yang ekspor, mereka income-nya biasanya dalam bentuk US dollar. Jadi ketika USD menguat, selain harga batu baranya naik juga, mereka bisa dapat untung kurs yang cukup besar. Jadi saham-saham di sektor batu bara, terutama yang orientasi ekspor, itu bisa dipertimbangkan juga. Atau saham-saham komoditi yang barangnya itu dikuasai Indonesia seperti sawit, nikel, itu juga akan ikut diuntungkan ketika kurs USD terus menguat. Sebagai contoh nikel ya, kalau kita lihat harga nikel ini di tahun 2026 ini sedang dalam tren kenaikan. Contoh sekarang sudah tembus itu di atas 18.000 USD. Tahun lalu nikel itu masih 15.000, 14.000 USD. Jadi secara komoditinya dia udah naik, plus ketika USD nanti makin menguat, maka harga di dalam rupiah itu juga akan ikut naik. Sehingga saham-saham nikel atau perusahaan nikel itu akan ikut diuntungkan secara tidak langsung dari melemahnya nilai rupiah. Nah, ini beberapa contoh saham-saham yang mungkin bisa dipertimbangkan. Atau saham komoditas lain seperti CPO, sawit, karena base-nya itu dalam mata uang USD juga, mereka juga bisa dapat untung kurs tentunya. Atau kalau mereka ekspor, exposure mereka di USD itu akan lebih besar dan ini tentunya menguntungkan buat para eksportir. Contoh juga komoditas lain, saham-saham seperti pulp and paper, kertas itu juga diperdagangkan dalam bentuk USD dan ketika performance bisnisnya bagus, labanya bisa terbang plus dapat keuntungan kurs juga. Jadi itu beberapa solusi yang bisa digunakan untuk antisipasi terhadap nilai rupiah yang terus melemah. Kita melakukan diversifikasi aset tadi misalnya ke mata uang USD atau beli aset-aset dalam bentuk USD, maka dari sisi bisnis, buat kamu yang punya bisnis juga bisa diversifikasi customer. Ini penting juga. Nah, apalagi di era digital, kamu bisa mendiversifikasi customer kamu dengan mendiversifikasi sumber traffic. Anggap aja kamu sekarang punya bisnis yang selama ini beriklan misalnya di Meta atau di Google atau di YouTube. Nah, untuk melebarkan bisnisnya kamu, menargetkan orang-orang baru, kamu bisa manfaatkan platform seperti Adstera ini. Siapa tahu ini bisa menjadi channel acquisition yang bagus untuk bisnis kamu tentunya. Jadi buat kamu yang punya bisnis juga bisa join sebagai pengiklan atau advertiser di Adstera tentunya. Nah, sama seperti untuk menjadi publisher di Adstera, daftar jadi advertiser di Adstera itu juga gampang banget. Mereka tadi punya banyak keunggulan. Kamu tinggal masuk ke website mereka, daftar, lalu kamu bisa register account dan bisa memanfaatkan Adstera untuk promosi bisnis kamu. Nah, tentunya itu berbagai keunggulannya. Dan kalau kamu mau daftar, jangan lupa untuk daftar Adstera melalui link yang Kanala share di deskripsi video ini. Jadi bisa gunakan juga link referral. Nah, itu dia tadi berbagai solusi kalau kamu mau antisipasi pelemahan rupiah ya. Satu, tadi diversifikasi aset. Belilah aset-aset yang akan diuntungkan dengan kenaikan USD. Misalnya saham-saham US, karena tadi kamu bisa dapat dividen juga, atau mungkin komoditas seperti misalkan emas itu juga akan ikut diuntungkan ketika USD terus menguat, maka harga emas di dalam rupiah itu juga akan makin mahal. Nah, itu kamu bisa dapat keuntungan. Termasuk aset-aset digital seperti Bitcoin atau kripto, itu karena base harganya dalam USD, ada potensi juga kamu bisa dapat untung kurs di situ. Atau tentunya bisa diversifikasi sumber income kamu. Kalau kamu punya aset-aset digital, bisa monetize dengan menggunakan platform Adstera tadi. Atau tentu juga kalau kamu punya bisnis, lakukanlah pelebaran target market, expand traffic kamu, dapatkan customer-customer baru supaya income bisnis kamu naik dan akhirnya kamu bisa mengantisipasi pelemahan rupiah ini tentunya. Nah, itu dia 3 berbagai solusi dari Kanala, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kamu mau jadi advertiser ataupun publisher di Adstera, bisa langsung join melalui link yang Kanala share di deskripsi video ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya.